Setiap harinya, Ryusei selalu dihadapi dengan berbagai tipe siswi di sekolahnya. Hal ini membuat Ryusei semakin tepar karena tugasnya sebagai guru di sekolah perempuan. Ia merasa kalau energi dia sudah disedot, tapi jauh sebelum menjadi guru atau bahkan Raja Iblis, sebenarnya Ryusei yang dulu merupakan seorang penyihir yang kutu buku. Setiap harinya ia menghabiskan waktunya hanya untuk membaca tentang ilmu sihir. Setelah menjadi penyihir istana, Ryusei harus tampil setiap saat. Hal itu yang membuat mentalnya Ryusei menjadi hancur. Dan pada saat dia menjelma menjadi Raja Iblis, dia dengan mudahnya menghabisi waktu setiap saat untuk membaca buku sihir. Mendengar ceritanya Ryusei, memang aslinya ini orang dari dulu udah introvert parah. Adeknya udah khawatir ngeliat abangnya tepar, dan ia penasaran apa yang membuat Ryusei mengurung dirinya di kamar. Ryusei mengatakan kalau selama ini dia mengurung diri hanya karena patah hati. Adeknya nanggepin terlalu serius, dan dia melihat abangnya yang sekarang kembali bersemangat kerja dan berasumsi kalau Ryusei sudah menemukan cinta barunya. Sebagai guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia harus memikirkan berbagai polemik seperti mengajar, mengurus siswi yang bermasalah, lembur, bahkan upah yang didapat. Lebih berat jadi guru di Indo, udah gajinya kecil disuruh sortir MB. Enggak jadi. Kemudian Ryusei melihat Hanaori yang sedang mencari sesuatu di belakang gedung sekolah. Sore hari yang begitu tenang, terdapat seseorang misterius dari atas gedung. Konon dia berambisi untuk menghabisi para OS. Namun usaha tersebut dapat digagalkan oleh Ryusei. Ryusei menggunakan sihir di mana dia bisa membuat target tertidur selama setengah bulan. Buset. Setelah itu, Hanaori melihat Ryusei yang tampak lesu. Ryusei begitu sibuknya menyelesaikan masalah selama sehari ini, guys. Dan dia juga baru menemukan cincin milik Hanaori yang hilang. Hanaori sebelumnya memang sempat mencari cincin itu, tetapi dia sulit untuk mengatakan ini kepada Ryusei. Keesokan harinya, situasi di sekolah berjalan dengan normal. Lalu Mako dan Hanaori sedang berbincang-bincang tentang kehidupannya di jam istirahat. Mako pun bertanya, "Meteor, kamu tuh putri orang kaya kan?" "Oh iya dong, aku kan cantik, kaya, populer juga." Pernyataan dari Hanaori membuat Mako bertanya-tanya. Kok rambutnya kagak ikal dan juga gaya bicaranya tidak seperti bangsawan. Kesan-kesan ojo samanya masih kurang gitu. Ini kriteria ada di Mirete no Jinis, istriku dari anime sebelah musim ini. Lalu mereka membicarakan tentang Ryusei. Mako pun sedikit terkesima dengan penampilan dari guru tersebut. Dan tak lupa Mako mengingatkan kalau sebentar lagi Ryusei ulang tahun. Mereka pun membahas hadiah yang sekiranya cocok untuk Ryusei. Hanaori berinisiatif untuk memberikan hadiah berupa pena tinta, selayaknya seorang putri dari Orkai. Tapi pas dilihat harganya, udah seharga motor Matic kondisi masih baru anjir. Mako aja sampai shock pas tahu harga satu pena segitu. Di samping itu, Mako juga belum pernah ngasih hadiah ke cowok, dan menurut Mako semestinya cowok lah yang ngasih hadiah ke cewek. Lalu Hanaori bertanya kepada Matsurika soal hadiah yang bagus. Menurut Matsurika mending kasih makanan ringan atau kue aja gitu, karena ini hadiah sangat masuk akal. Ya padahal itu akal-akalan Matsurika sendiri ya. Dianya nyaranin itu karena cuma lagi lapar aja. Mako pun kepikiran soal Valentine. Dia menyarankan Hanaori untuk memberi coklat buatannya sendiri. Sementara di kelas sebelah, Minto bercerita kepada Mana kalau dia tidak sengaja mendengar pembahasan tentang Valentine di kelasnya Hanaori. Mana yang memang tertarik dengan romcom ini langsung nyamperin ke kelasnya Hanaori buat ikut nimbrung pembahasan soal percintaan cewek. Di ruang guru, Bu Sakura bertanya kepada Ryusei, "Kamu tuh dulunya populer pas masih menjadi anak sekolah ya?" "Oh enggak kok, aku biasa aja," jawab Ryusei. Ryusei pun membahas ketika Valentine dia cuma mendapatkan coklat dari ibu dan adik perempuannya. Ngenes banget. Kita kembali ke kelas Hanaori. Mako malah berimajinasi liar. Bayangin si Meteor Hanaori yang punya body montok dan seksi itu cuma pakai balutan pita merah doang, terus menganggap dirinya sendiri adalah kado yang pas buat Ryusei. Nggak berhenti sampai situ, Matsurika malah ngasih saran yang makin ngadi-ngadi. Dia nyuruh Hanaori lumurin badannya pakai coklat cair untuk dijadikan hadiah kepada Ryusei. Kalau ini mah beneran kado idaman pria sih. Aku juga mau kalau kayak gitu. Jelas Hanaori ogah ngelakuin hal sekoplak itu karena ya sudah kelewat mesem sih. Mana yang sudah berekspektasi akan mendengar pembahasan soal romansa anak cewek, justru dia malah kecewa ketika mereka sedang membahas hal-hal mesem.
何の話してるの。じゃあ夏の大三角形だけ隠せばいいだろう。よくないよ、次女じゃやだ。先生のためだ。Keesokan harinya, Hanaori mengajak Ryusei untuk pergi patroli. Tapi, ini patroli macam apa ya? Hanaori sampai rapih begitu, udah kayak mau ngedate ya kan? Gak lama kemudian, Ryusei menyusul Hanaori yang sedang menunggunya. Dan lihatlah tampilan dari Ryusei ini, udah kayak anak kos keluar tengah malam ke warung Madura ya kan? Ya beginilah realita kencan. Ini kencan apa patroli? Gak tau lah. Tapi alasan mengapa Ryusei pakai baju seadanya biar gampang buat bertarung. Ryusei pun memuji penampilan Hanaori yang begitu cantik. Hanaori langsung percaya diri tuh. Tapi jujur guys, ini Hanaori cantik banget pas lagi pakai pakaian kasual begitu. Mengingat ada beberapa pintu dimensi yang masih terbuka, Ryusei mengantisipasi untuk menutupnya bersama dengan Hanaori. Untuk sementara, Ryusei dan Hanaori berkeliling kota sembari menunggu kehadiran monster tersebut. Ryusei juga berkata, "Ntar kalau monsternya udah kita kalahin, kamu bebas deh mau jajan apa kayak gitu." Seketika Hanaori sadar kalau dia bener-bener lagi kencan. Dia semakin panik gimana jadinya kalau monster itu tidak muncul. Tapi yang muncul bukanlah monster, melainkan Busakura. Karena mereka was-was, Hanaori langsung ngajak Ryusei untuk masuk ke mall. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari sesuatu yang suasananya malah menjadi seperti kencan. Cihuy. Hanaori kelihatan overthinking. Isi pikirannya Hanaori udah mumet banget kalau yang dia lakukan sekarang adalah ngedate. 美味しいから仕方ないわよね。そうだな。仕方ないよな。何よジロジロ見て。美味しそうに食べるからつい。Ryusei merasa nggak enak sama Hanaori karena sudah berpenampilan seadanya. Hanaori pun berkata, "Iyalah, soalnya kamu jalan sama cewek cantik kan, jadi wajar aja kalau ngerasa malu." Kemudian Hanaori bertanya tentang masa-masa di sekolah kepada Ryusei. Karena sebelumnya Ryusei itu menganggur dalam waktu yang lama kan, dan sekarang bisa berubah ke arah yang baik. Meskipun begitu, hari pertama Ryusei menjadi guru di sekolah putri mendapatkan pengalaman yang nggak enak. Ya gimana ya, tiba-tiba dia di kabedon sama Hanaori gitu kan di belakang gedung sekolah. Lalu mereka juga bercerita tentang pengalamannya sejauh ini. Banyak sekali kejadian di sekitar mereka dan tampaknya mereka menikmati itu semua. Selepas dari restoran, Hanaori dan Ryusei tetap melanjutkan pencarian monster. Namun hari sudah menjelang malam, belum ada satupun tanda-tanda yang muncul. Hanaori overthinking lagi karena apa yang dia lakukan hari ini bersama Ryusei hanyalah sebatas kencan. Dan seketika terdengar jeritan lalu banyak orang berlarian di sana. Dan monster yang ditunggu mereka akhirnya muncul. Sing kelar gitu kan. Monsternya soalnya tingkat rendah guys. Setelah mengalahkan monster, Hanaori bisa berbelanja lebih banyak dengan tenang seperti janji Ryusei sebelumnya. Dan Ryusei sebagai wali kelas yang mengingatkan agar Hanaori tidak ngemil di kelas. Hanaori sendiri mengatakan kalau ngemil coklat dapat meningkatkan konsentrasi. Karena konsentrasi meningkat, seharusnya sihir juga menjadi lebih kuat. Karena penasaran, Ryusei minta coklatnya punya Hanaori. Orang normal tuh pasti naruh dulu belanjaannya gitu kan, terus ngasih coklat pakai tangan. Nah Hanaori ini malah spontan ngasih coklatnya pakai mulut, ngajak main poki game jir. Keduanya langsung salting dan Hanaori tidak bermaksud seperti itu. Lalu, ada seseorang misterius yang diketahui adalah couple buster yang kerjaannya menghukum orang-orang pacaran di sekitar kota. Nyamuk kebon ini mah, dia melihat Hanaori dan Ryusei di depannya dan tidak jadi menghukumnya karena mereka tidak menampilkan sisi romantis seperti orang pacaran. Ya tinggal bilang aja kau Jonas jir. Jonas kayak kalian yang lagi nonton sambil senyum-senyum. Emangnya lu udah punya pacar, Min? Oh tentu sudah, malah sekarang jadi istriku ya kan, Yukinoku sayang. Iya sayang, suami gantengku, I love you so much. ちょっと今任させたら静電気じゃねえの